Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi Bapak dan Ibu guru hebat semuanya. Dalam kesempatan kali ini kita bertiga akan mempraktekkan satu kegiatan CGB, yaitu praktek coaching. Untuk itu sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, saya sendiri atas nama Nurholik, CGB Angkatan 7 dari SD Negeri 1 Pingitlor, Kecamatan Pandanarum, Kabupaten Banjarnegara. Selanjutnya silahkan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Pak Joni, silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan, nama saya Joni Haryanto, CGB Angkatan 7 dari asal instansi SMK Negeri 1 Pandanarum. Terima kasih. Terima kasih. Ya, selanjutnya Bu Leli, dipersilakan monggo. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Leli Manatul Keluarga ini CGB Angkatan 7. Unit kerja saya dari SMP Negeri 1 Pandanarum. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu guru hebat semuanya. Demikian tadi perkenalan dari kami. Selanjutnya untuk sesi yang pertama, di sini nanti saya sendiri akan bertindak sebagai observer, kemudian Pak Joni sebagai coach, dan Bu Leli sebagai coachee. Baik, saya kira untuk perkenalan cukup, kita lanjutkan ke sesi berikutnya. Dipersilakan, mari kita mulai bersama. Assalamualaikum Pak Joni. Waalaikumsalam, Pak. Alhamdulillah. Apakah sudah siap melaksanakan coaching Pak Joni? Insya Allah siap, Pak Nur. Oke, baik. Sebelum melaksanakan proses coaching, saya ingin menanyakan sedikit terlebih dahulu nih Pak. Apa yang akan coach lakukan untuk tetap presence sebelum dan sesudah melaksanakan proses coaching ini Pak? Jadi yang akan saya lakukan agar tetap presence dalam coaching ini adalah yang pertama, saya fokus kepada coaching. Kemudian yang kedua, saya akan menumbuhkan rasa empati kepada coaching untuk menghargai pendapatnya. Kemudian yang ketiga, saya fokus dengan alur coaching berupa alur tirta. Begitu Pak Nur? Oke, baik, mantap sekali. Untuk selanjutnya, saya ingin menanyakan beberapa hal. Ini nanti apa yang ingin dikembangkan pada proses coaching kali ini Pak Joni? Untuk proses coaching kali ini saya akan mengembangkan kehadiran penuh Pak Nur. Oke, kehadiran penuh ya Pak ya. Ya, Coba secara spesifik bisa dijelaskan kompetensi mana yang ingin diobservasi? Baik, untuk lebih spesifiknya kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan adalah terkait presence atau kehadiran penuh dengan tetap fokus dan konsentrasi pada coaching, kemudian rasa empati dan peduli atas masalah yang dialami coaching, kemudian tetap menggunakan alur tirta. Begitu Pak Nur. Oke, baik Pak Joni. Ya, intinya pada presence ya Pak ya. Jadi untuk indikator keberhasilan dari yang Bapak kembangkan nanti itu kira-kira apa Pak? Ya, indikatornya apabila saya itu sudah mampu menjadi pendengar yang baik dan saya sudah mampu memberi penguatan kepada permasalahan coaching atau solusi-solusi yang diambil oleh coaching, kemudian saya juga tetap berpedoman pada alur tirta. Oke, bagus sekali Pak Joni. Baik,
Silahkan Pak Joni untuk melaksanakan proses coaching yang sudah dipersiapkan. Nanti saya mengamati dari sini. Silakan Pak. Ya, baik Pak Nur. Baik, selamat pagi Pak Joni. Selamat pagi Bu Leli. Bagaimana? Ada yang bisa saya bantu? Oh iya, begini Pak, saya ada keperluan dengan Bapak, ada sesuatu yang ingin didiskusikan. Apakah Bapak sekarang ada waktu? Ya Bu, sekarang kebetulan saya sedang free. Silakan Bu. Oke, oke. Nah, nih ngomong-ngomong, topik apa yang mau didiskusikan Bu? Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih dulu ya Pak, sudah bersedia meluangkan waktunya. Yes, siap. Begini Pak, saya ingin diskusi tentang strategi pembelajaran berdiferensiasi. Wah, menarik sekali Bu topiknya. Apa nih yang mau kita perbincangkan? Jadi seperti ini Pak, di kelas saya itu sudah mencoba menerapkan, pembelajaran berdiferensiasi. Nah kemarin, kan habis sumatif nggih, nah nilai yang diperoleh murid-murid kok rendah banget. Padahal, ketika pelajaran saya sudah berusaha, mengakomodir kebutuhan belajar murid-murid. Harapannya ya mereka bisa menguasai materi dengan gaya belajar mereka masing-masing. Jadi sederhananya saya ingin berdiskusi dengan Bapak tentang strategi pembelajaran berdiferensiasi yang akan saya gunakan untuk pertemuan minggu depan, Pak, dengan melihat hasil pembelajaran berdiferensiasi pada pertemuan sebelumnya. Gitu, Pak. Oh, begitu ya. Jadi Ibu ingin berdiskusi tentang strategi pembelajaran berdiferensiasi yang lainnya ya. Iya, Pak, betul. Saya ingin mengeksplor lagi strategi pembelajaran berdiferensiasi karena ya itu tadi, kemarin saya sudah menerapkan tapi kok rasanya belum berhasil atau belum maksimal seperti itu, Pak. Baik Bu, saya sudah menangkap apa yang Ibu harapkan. Lalu dari diskusi kita ini, kira-kira apa indikator keberhasilannya? Menurut saya sih, harapannya setelah diskusi ini, saya bisa mengeksplor lagi strategi pembelajaran berdiferensiasi dengan lebih variatif, kemudian, dari strategi itu bisa saya terapkan lagi di kelas. Jadi harapannya murid-murid bisa memahami konsep yang saya ajarkan dengan lebih mudah, seperti itu, Pak. Wah, menarik sekali topik yang akan diperbincangkan Bu. Karena Ibu sudah praktik langsung di kelas dan ingin lebih mengeksplor lagi. Nah, sekarang kesempatan apa yang sedang Ibu miliki kok ingin lebih mengeksplor lagi? Eee, Kesempatan yang saya rasakan sekarang sih sebenarnya ini momen yang pas nggih untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, apalagi di sekolah kan sekarang sudah menerapkan, kurikulum merdeka. Jadi ya, pembelajarannya harus mengarah ke itu, pembelajaran berdiferensiasi, ya kan? Iya, betul sekali Bu. Lalu dari praktik pembelajaran berdiferensiasi yang sudah Ibu lakukan, sekarang posisi Ibu di posisi kalau kita lihat skala 1 sampai 10 dalam pencapaian strategi pembelajaran berdiferensiasi yang sudah Ibu lakukan posisi mana, Bu? Kalau itu saya rasa sih masih berada di posisi angka 7 ya, Pak. Oh iya, di angka 7 ya Bu ya. Seperti apa itu angka 7-nya Bu? Bisa dijelaskan? Di angka 7 karena saya sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi sebelumnya. Dalam proses, yang saya lakukan itu saya sudah mengawali dengan, mengambil data dari pemetaan kebutuhan murid terlebih dahulu, berdasarkan kesiapan belajar, profil belajarnya, dan juga minat dan bakat mereka. Tapi ya saya rasa kok belum maksimal. Nah, sehingga nilai yang diperoleh murid-murid belum maksimal juga. Jadi itu sih Pak, gambaran angka 7 menurut saya itu seperti itu. Baik, lalu Ibu ingin meningkatkannya menjadi angka berapa setelah diskusi ini? Atau mungkin dalam jangka waktu tertentu menurut Ibu mau ditingkatkan di angka berapa Bu? Silakan Bu. Ditingkatkan di angka 8 lah Pak. Wah, 8-nya seperti apa nih? Saya mencoba meningkatkan proses pembelajarannya mungkin dengan menambahkan asesmen yang lebih bervariatif apa ya, karena itu tadi
di kemarin kan ketika sumatif atau assessment kan hasilnya kurang maksimal. Lah mungkin ada peningkatannya itu ke asesmennya yang lebih bervariatif. Oh ya, itu sudah muncul upaya peningkatan Bu, bagus sekali itu. Lalu apa hambatan yang dapat menghalangi Ibu dalam upaya peningkatan ke angka 8 itu? Hambatannya pasti ya butuh waktu yang lebih banyak dan ekstra ya untuk menyiapkan pembelajaran apalagi dengan assessment yang lebih bervariatif. Lalu hambatannya juga pasti butuh banyak referensi karena assessment-nya kan bervariasi, referensinya juga pasti lebih banyak. Juga untuk mendesain apa namanya assessment itu ya butuh referensi. Mungkin itu sih Pak hambatannya. Ya, ya, ya. Jadi hambatannya terkait waktu persiapannya dan juga referensinya ya Bu ya. Nggih, betul Pak. Nah, dari hambatan yang sudah Ibu temukan tadi, kira-kira apa saja yang bisa dijadikan pilihan untuk menjadikannya sebagai kekuatan dalam mencapai tujuan yang Ibu inginkan, yaitu meningkatkan ke angka 8 dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi ini. Terkait waktu untuk mempersiapkan, mungkin saya bisa itu Pak, memanfaatkan waktu luang ketika tidak mengajar. Nah, untuk mempersiapkan rencana pembelajaran. Ya, Karena ya selama ini jujur saja ketika waktu luang ya saya lebih, banyak gunakan untuk ngobrol dengan teman, kadang ya apa, mainan HP seperti itu. Jadi, waktunya sia-sia. ya, 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 Kalau ya, ya. terkait referensi, mungkin bisa lebih memanfaatkan PMM dengan baik, kayaknya itu, Pak. Wah, mantap solusinya Bu. Lalu rencana apa yang akan Ibu lakukan? Rencananya sih kalau terkait waktu luang selama 1 minggu, mungkin saya akan membuat time schedule pribadi ya, yang tepat dengan membuat mungkin semacam kayak teacher planner seperti itu dengan target tertentu. Misalkan, 1 materi mau dilakukan berapa kali, berapa pertemuan, sehingga dalam menyusun RPP berdiferensiasi, dari perencanaan sampai asesmennya itu waktunya itu jelas. Kemudian, terkait PMM, mungkin saya akan lebih memperdalam terkait topik tentang pembelajaran berdiferensiasi. Oh iya, kemarin saya dengar Bu Ayu, rekan sejawat saya itu baru saja, apa namanya, melakukan aksi nyata PMM tentang pembelajaran berdiferensiasi juga, dan kebetulan beliau juga sudah, menerapkan strategi pembelajaran berdiferensiasi di kelasnya. Mungkin saya akan diskusi dengan Bu Ayu juga, Pak, ya, terkait praktek baik yang sudah dilaksanakan Bu Ayu. Oh, begitu Ibu akan membuat time schedule pribadi dan memanfaatkan PMM serta menindaklanjutinya dengan diskusi dengan Bu Ayu ya Bu ya. Nah, dari rencana itu adakah prioritas yang akan segera Ibu lakukan? Ada Pak, saya akan mendahulukan diskusi dengan Bu Ayu dulu, baru saya membuat time schedule dan komitmen melaksanakannya sambil memperdalam PMM, gitu Pak. Baik Bu, lalu untuk prioritas tersebut bagaimana strateginya? Kalau diskusi dengan Bu Ayu, saya akan menghubungi beliau terlebih dahulu nggih, untuk menentukan waktu luang dengan beliau karena ya, sekarang juga beliau sedang sibuk ikut CGP, jadi waktunya perlu diatur terlebih dahulu. Baru setelah diskusi, saya, bisa membuat time schedule yang tepat. Nah, dari time schedule itu saya bisa memetakan berapa waktu luang yang saya miliki untuk dapat mempersiapkan pembelajaran berdiferensiasi. Terus jika tidak memungkinkan dilakukan di sekolah, untuk PMM-nya mungkin saya, bisa memperdalamnya ketika berada di rumah, seperti itu, Pak. Baik Bu, lalu dari rencana tersebut menurut Bu Leli, apa ukuran keberhasilannya? Ukuran keberhasilannya saya bisa memperoleh wawasan baru tentang strategi pembelajaran berdiferensiasi, Pak, dari pengalaman Bu Ayu dan dapat menerapkannya di kelas untuk meningkatkan pembelajaran saya dari pembelajaran sebelumnya. Ya minimal ada peningkatan gitu, Pak. Lalu, terkait mengefektifkan waktu luang di sekolah, bisa menjadi lebih produktif, saya bisa mempersiapkan RPP-nya
daripada menghabiskan waktu untuk ngobrol-ngobrol nggak jelas. Kemudian saya bisa menjadi lebih paham tentang materi pembelajaran berdiferensiasi setelah memperdalam materi yang di PMM. Mungkin itu, Wah, Pak. ya, jelas sekali nih indikator keberhasilannya. Nah, dalam menjalankan rencana pasti akan ada gangguan ya. Nah, bagaimana cara mengantisipasi gangguan yang muncul, Bu? Pasti ada gangguan nggih. Ya, saya insya Allah akan kembali fokus terhadap tujuan awal. Tujuan awal saya kan ingin memperbaiki kualitas pembelajaran berdiferensiasi yang sudah saya lakukan. Nah, tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan murid. Jadi, saya harus fokus lagi bahwa apa yang saya lakukan itu untuk kebutuhan murid, terus komitmen dengan tujuan yang ingin dicapai. Itu sih, Pak, untuk mengantisipasi gangguan, pokoknya fokus. Iya, menarik sekali, Bu. Terkait komitmen, apa komitmen yang Ibu miliki terhadap rencana yang sudah disusun tadi? Komitmennya sih saya ingin terus meningkatkan kompetensi diri, kompetensi sebagai guru tentunya, Pak. Jika ada pembelajaran dirasa kurang maksimal, mungkin dari hasil refleksi diri, saya, berinisiatif untuk memperbaikinya menjadi lebih baik lagi. Kemudian juga dengan mempelajari PMM, dengan mempelajari ilmu-ilmu baru, berusaha menjadikan diri menjadi pembelajar sepanjang hayat. Seperti itu, Pak, komitmen Ya, saya. baik, Bu. Kemudian, siapa dan apa yang dapat membantu Ibu dalam menjaga komitmen tersebut? Saya butuh support dari rekan sejawat tentunya, Pak, terutama rekan yang satu mapel, karena, biasanya untuk mempermudah komunikasi, kan kalau di sekolah kan ada MGMP sekolah nggih, antara rekan sesama mata pelajaran bisa saling berdiskusi. Jadi, penerapannya lebih efektif ketika, topik dan materi yang diajarkan itu sama dengan guru yang, satu mata pelajaran. Lalu, dukungan yang kedua saya butuhkan dari kepala sekolah dan pengawas tentunya, karena beliau, bisa dijadikan sebagai, pembimbing dan juga, bisa melakukan monitoring terhadap, peningkatan yang, saya lakukan. Kemudian juga, saya yang butuh support yang saya butuhkan adalah dari komunitas praktisi, terutama dari MGMP mata pelajaran bahasa Inggris, karena dari MGMP itu biasanya, apa namanya, disediakan ruang untuk saling berbagi, saling menambah wawasan, juga dengan sesama anggota MGMP. Mungkin itu sih, Pak, Ah, bantuan ya, yang saya butuhkan. ya. Wah, diskusinya mantap sekali nih, Bu. Setelah diskusi ini, Iya. apa tindak lanjut yang akan Ibu lakukan? Saya akan melaksanakan rencana yang tadi sudah saya rencanakan. Tadi kan kepengen meningkatkan dari angka 7 ke 8, kemudian pengen explore lagi dengan berdiskusi dengan Bu Ayu, dengan memperdalam PMM, supaya pembelajaran berdiferensiasinya lebih baik lagi. Kemudian saya juga, membiasakan diri untuk, berdiskusi. Tadi kan sudah pengen, rencana diskusi dengan Bu Ayu. Nah, jadi saya biasakan untuk berdiskusi ketika ada masalah itu saya diskusi, tidak dipikir sendiri masalahnya, malah nggak ketemu solusinya. Jadi dengan, membiasakan berdiskusi, diharapkan bisa dapat banyak solusi. Kemudian juga, ketika menghadapi masalah, bisa berkonsultasi dengan rekan sejawat, dengan kepala sekolah, atau dengan rekan MGMP. Mungkin itu, Pak. Ya, baiklah. Jadi, mari kita review sebentar ya hasil diskusi kita menurut Bu Leli, apa yang Ibu dapatkan dari sesi diskusi kita kali ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banget, Pak, karena dari diskusi ini saya bisa, apa namanya ya, menggali, bisa menemukan potensi saya sendiri untuk menemukan solusi atas permasalahan yang saya hadapi, dan saya menjadi merasa lebih tenang dan juga sekaligus tertantang dan lebih bersemangat lagi. Jadi ketika menghadapi masalah bukan berarti tidak ada solusi, pasti akan ada solusi dari setiap masalah. Dan yang paling, saya rasakan dari diskusi ini adalah, manfaatnya ketika, saya diskusi, saya bisa mengeksplor, strategi pembelajaran berdiferensiasi seperti apa yang bisa saya terapkan di pembelajaran berikutnya. Mungkin itu, Pak. Ya, wah selamat ya Bu, sudah memiliki gambaran yang lebih jelas. Dan jangan lupa hubungi saya kalau butuh support ya Bu.
Nggih, baik Pak, siap. Terima kasih banyak ya Pak. Ya, sama-sama. Tetap semangat, Bu. Siap, semangat. Wah, luar biasa. Bagus sekali Pak Joni. Tadi sudah melaksanakan proses coaching dengan sangat baik bersama Bu Leli. Nah, kemudian ini berdasarkan proses tadi, apa yang sudah dilakukan pada saat coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang Bapak inginkan? Tadi saya itu sudah berusaha menjadi pendengar yang baik, dan saya itu sudah mampu memberi penguatan gitu kepada permasalahan coach atau solusi-solusi yang diambil oleh coach. Kemudian saya juga tetap berpedoman pada alur tirta, begitu Pak Nur. Oke, baik sekali Pak Joni. Nah, berdasarkan pengamatan saya, tadi tahapan-tahapan alur tirta sudah bisa terlewati dengan baik. Contohnya tadi dari pertama tujuan Pak Joni itu sudah bisa bertanya maksud dari pertemuan hari ini. Terus apa sih yang Bu Leli harapkan dari pertemuan kita hari ini, gitu kan Pak? Nah, kemudian yang kedua, Pak Joni juga sudah mampu menggali atau mengidentifikasi permasalahan pada Bu Leli. Kemudian yang ketiga, Pak Joni juga di rencana aksi Pak Joni sudah mampu menstimulus Bu Leli untuk bisa menemukan ide-ide cemerlangnya, dan Pak Joni juga menguatkannya dengan memotivasinya tadi ya. Jadi terima kasih, selamat sudah melakukan coaching dengan baik Pak Joni. Iya Pak Nur, sama-sama. Lalu berikutnya, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan oleh Pak Joni? Ya, kompetensi yang akan kita kembangkan lagi, tentunya lebih mengasah lagi kemampuan mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot itu Pak Nur. Oke, baik Pak Joni. Mudah-mudahan apa yang ingin Bapak kembangkan bisa terwujud. Begitu Pak Joni. Baik, terima kasih atas proses coaching Pak Joni. Baik Pak, sama-sama Pak Nur. Ya, sama-sama Pak Joni. Mari. Assalamualaikum Bu Leli. Waalaikumsalam Pak Joni. Apakah sudah siap untuk melaksanakan coaching hari ini? Alhamdulillah, insya Allah siap. Baik, sebelum melaksanakan proses coaching, saya ingin menanyakan terlebih dahulu Bu, apa yang akan coach lakukan untuk tetap presence sebelum dan sesudah melaksanakan proses coaching ini Bu? Ya, jadi yang akan saya lakukan agar tetap presence dalam coaching ini adalah yang pertama saya fokus kepada coach, kedua saya menumbuhkan rasa empati kepada coach untuk menghargai pendapatnya, dan yang ketiga adalah saya fokus dengan alur coaching yaitu alur tirta. Begitu Pak? Iya baik Bu. Selanjutnya saya ingin menanyakan beberapa hal. Apa yang ingin dikembangkan pada proses coaching kali ini Bu? Baik, yang ingin saya kembangkan dalam proses coaching ini adalah presence atau kehadiran penuh. Begitu, Pak? Oke, secara spesifik bisa dijelaskan kompetensi mana yang ingin diobservasi? Baik, secara spesifik kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah terkait presence atau kehadiran penuh dengan tetap fokus dan konsentrasi pada coaching. Kemudian menumbuhkan rasa empati dan peduli atas masalah yang dihadapi coaching, lalu tetap menggunakan alur tirta. Begitu, Pak? Ya Bu, berarti intinya pada presence ya Bu, Bu Leli. Jadi untuk indikator keberhasilan dari yang Ibu kembangkan nanti kira-kira apa Bu? Ya, indikatornya adalah apabila saya sudah mampu menjadi pendengar yang baik, kemudian saya sudah mampu memberi penguatan,
kepada masalah yang dihadapi coachi atau juga solusi-solusi yang diambil oleh coachi. Kemudian saya juga tetap senantiasa berpedoman pada alur tirta. Baik, silakan Bu Leli untuk melaksanakan proses coachingnya. Saya mengamati dari sini, Bu. Baik Pak, siap. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Assalamualaikum Pak Nur. Waalaikumsalam Bu Leli. Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah, baik Bu. Sepertinya semangat ya, dan senyumnya semakin menular ke guru-guru lain. Oh ya, mohon maaf ya Pak, kemarin Bapak DM baru sempat saya buka. Kira-kira ada apa nggih Pak Nur? Adakah sesuatu yang ingin dibicarakan atau dibagikan dengan saya mungkin? Oh iya ini Bu, ada sesuatu yang ingin saya bicarakan, tapi bagaimana ya saya memulainya ya. Jadi gini Bu, kebetulan saya kan mendapat amanah untuk menjadi koordinator pengembangan diri di sekolah. Nah, kebetulan di sekolah itu kan ada guru-guru senior yang sudah memiliki banyak pengalaman. Nah, kemudian di sisi lain itu juga ada guru-guru muda yang masih fresh, masih semangat. Gambaran saya itu mereka bisa berkolaborasi, saling melengkapi untuk kemajuan sekolah. Akan tetapi ya Bu, hal ini ternyata tidak semudah yang saya bayangkan. Nah, ketika mereka berkolaborasi antara yang guru senior dan guru yang muda, bekerja sama dalam beberapa hal, contohnya misalkan saat membuat bahan ajar ataupun media pembelajaran. Nah, itu mohon maaf, yang senior itu terlihat hanya pasrah saja kayak gitu loh Bu, sama yang guru muda begitu. Oh, begitu ya Pak. Oke, jadi kata kuncinya adalah peran serta aktif saat berkolaborasi, begitu ya. Nah, Pak Nur sebagai koordinator pengembangan diri di sekolah, kira-kira apa sih tujuan yang ingin Bapak capai dari percakapan kita kali ini? Ya Bu Leli, saya ingin dari percakapan kita pada siang ini, itu saya mendapatkan satu titik pencerahan mengenai langkah-langkah apa yang bisa saya lakukan agar rekan-rekan guru di sekolah saya ini aktif serta mudah diajak melakukan satu kegiatan kolaboratif dalam upaya pengembangan diri serta bermanfaat bagi sekolah dan juga murid-murid itu Bu Leli. Baik Pak Nur, kita bersama-sama mencari solusinya ya Pak. Nah, Ya agar Bu. bisa mencapai tujuan yang diharapkan itu, adakah hal-hal yang potensial di sekolah Bapak? Apa ya Bu? Gini Bu, guru-guru muda di sekolah itu kan alhamdulillah memiliki semangat yang luar biasa. Mereka masih fresh. Kemudian kita juga memiliki fasilitas sekolah. Fasilitas sekolah itu juga sudah tersedia di sekolah ini. Jadi tinggal bagaimana kita memanfaatkannya kayak gitu. Itu yang menurut Begitu saya ya. potensial. Begitu ya. Nah, jika dilihat dari skala 1 sampai 10, kira-kira ada di level berapa kondisi kesiapan guru-guru di sekolah Bapak? Saya kira baru di level 5 ini Bu. Masalahnya begini, itu guru seniornya lebih banyak ya. Gitu Oh, loh Bu. Ya. baik. Nah, dengan kondisi seperti tadi, kira-kira peluang apa yang dapat membantu Pak Nur untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan tadi? Kebetulan ini Bu, kebetulan kita kan memiliki guru muda yang semangat, fasilitasnya juga lengkap. Nah, saya sebagai koordinator kegiatan nantinya itu kepengen mengadakan satu kegiatan semacam IHT, in-house training Bu. Nah, nantinya teman-teman itu saya harapkan di situ akan saling membantu satu sama lain. Baik. Nah, ada tidak kemungkinan IHT atau kegiatan lainnya itu tidak terlaksana? Tadi Pak Nur juga sudah menyampaikan jika senior itu kebanyakan pasrah ke yang muda. Nah, gimana kira-kira ada kemungkinan tidak kalau kegiatannya itu tidak terlaksana? Iya juga ya Bu. Kira-kira menurut Ibu
Saya harus bagaimana ini, Bu? Nah, Pak Nur kan sudah mencoba nggih menguatkan kembali motivasi para guru-guru senior. Sudah apa belum kira-kira? Oh, wah iya Bu, itu tuh. Jadi kebetulan saya belum pernah ini untuk menguatkan kembali motivasi dari guru-guru senior. Kalau begitu, eh, memot cut Dila. Dila. Lah, oke. Santai aja, sambung. Stop. Nah, lanjut ya. Siap. Hit. Ya. Siap. 1, 2, 3 action. Wah, iya ya Bu. Ya. Belum pernah Bu. Kalau begitu motivasinya untuk guru senior saya kuatkan lagi saja ya Bu ya pada mereka. Setelah itu saya ajak teman-teman senior ini untuk berbagi pengalaman dengan guru-guru muda. Kayaknya bisa ya Bu ya. Wah, nggih mantap sekali. Sepertinya bisa Pak. Semoga terlaksana ya. Nah, sekarang kita coba susun. Amin. Kita coba susun rencana aksinya. Nah, apa gambaran rencana aksi Pak Nur itu mau bagaimana? Baik Bu, untuk gambaran rencana aksi saya, yang pertama itu saya kuatkan dulu motivasi teman-teman guru senior terlebih dahulu Bu. Saya akan sampaikan juga kondisi pembelajaran yang pas di era sekarang ini. Begitu. Kemudian yang kedua, melakukan kegiatan IHT sebagai pengembangan diri secara rutin gitu Bu. Nantinya guru-guru yang muda karena mereka sedang on fire akan saya masukkan dalam tim pengembangan diri yang nantinya bisa menjadi coach bagi guru-guru senior juga gitu Bu. Wah, mantap sekali Pak rencana aksinya. Oke, butuh berapa lama waktu yang diharapkan agar goalnya itu bisa tercapai? Coba Pak Nur, Uh, kira-kira butuh berapa lama? Berapa lama ya Bu? Bismillah Bu. Insya Allah 2 bulan kami bisa mencapai tujuan tadi Bu. Apalagi ini kan sudah mendekati akhir tahun Bu. Insya Allah 2 bulan cukup. Nah, bagus sekali Pak Nur. Nah, terus begini Pak Nur, yang namanya rencana, yang namanya kegiatan pasti ada saja gangguannya. Nah, kita memang tidak mengharapkan adanya gangguan, tapi kita maunya itu lancar dari awal sampai akhir. Nah, kira-kira apa antisipasi Pak Nur untuk mencegah atau meminimalisir munculnya gangguan-gangguan itu? Kira-kira apa Pak? Oke Bu, baik. Untuk meminimalisir gangguan itu, hal yang saya lakukan yaitu yang pertama menjaga suasana dalam kerja tim itu tetap kondusif Bu, antara guru senior dan juga guru yang lebih muda itu. Kemudian saya senantiasa menjaga motivasi rekan-rekan guru yang senior itu Bu. Itu antisipasi saya kayak gitu. Nggih, luar biasa sekali Pak Nur dengan antisipasinya. Lalu apa komitmen Pak Nur sebagai koordinator tim terhadap rencana aksi tersebut? Bismillah Bu, komitmen saya seperti yang tadi sudah saya sampaikan, insya Allah 2 bulan target terlaksana kegiatannya Bu, dengan hasil dan tujuannya bisa tercapai, begitu Bu. Amin. Oke Pak Nur, lalu dalam sebuah tim tentunya kan tidak bisa berjalan sendirian, nggih. Nah, siapa rekan yang kira-kira dapat membantu Pak Nur? Oh, ya Bu, gini. Jadi ada beberapa rekan yang bisa membantu saya lah. Kebetulan itu saya sudah mencoba menyusun ini Bu. Sudah ada susunan nama-nama guru yang nantinya bisa membantu saya untuk bekerja dalam satu tim untuk pengembangan diri ini Bu. Wah, baik sekali. Begitu ya Pak Nur, sudah menjelaskan rencana aksi sampai komitmennya dengan baik. Nah, kira-kira sampai di sini sudah cukup atau masih ada lagi yang mau dibicarakan ya Pak?
Baik Bu, saya kira insya Allah sudah kita kali ini Bu. Terima kasih atas waktunya Bu Leli. Ketika nanti saya ada kesulitan atau hambatan, nanti saya bisa konsultasi lagi dengan Ibu. Ya, dengan senang hati Pak Nur, kita bisa saling membantu, saling diskusi untuk mencari solusi bersama pokoknya. Sukses ya Pak Nur, tetap semangat. Ya, baik Bu, terima kasih Bu. Terima kasih atas Terima waktunya. kasih, sama-sama Pak. Ya. Assalamualaikum Pak Nur. Waalaikumsalam Bu Leli. Sami-sami. Wah, bagus sekali Bu Leli. Tadi sudah melaksanakan proses coaching dengan sangat baik. Berdasarkan proses tadi, apa yang sudah dilakukan pada saat coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang Ibu inginkan, Bu? Baik, terima kasih Pak Joni. Tadi yang saya rasakan, saya sudah berusaha untuk menjadi seorang pendengar yang baik, lalu sudah mampu memberikan afirmasi positif atau penguatan positif gitu terhadap permasalahan yang dihadapi coach, serta solusi-solusi yang diambil dari coach. Kemudian juga saya tetap berpedoman terhadap alur tirta dalam coaching. Seperti itu, Pak. Ya, baik Bu. Berdasarkan pengamatan saya, tadi tahapan-tahapan alur tirta sudah bisa terlewati dengan baik. Contohnya, tadi yang pertama tujuan. Bu Leli itu sudah bisa bertanya maksud dari pertemuan hari ini tadi. Apa sih yang diharapkan dari pertemuan kita hari ini? Kan seperti itu. Kemudian yang kedua, Bu Leli juga sudah mampu menggali atau mengidentifikasi permasalahan. Kemudian yang ketiga, di rencana aksi, Bu Leli juga sudah mampu menstimulus Pak Nur untuk bisa menemukan ide-ide cemerlangnya. Bu Leli ini juga menguatkannya dengan memotivasi. Terima kasih, selamat sudah melakukan coaching dengan baik, Bu. Lalu berikutnya, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan, Bu? Lebih mengasah lagi kemampuan mendengarkan aktif gitu Pak, dan juga mengajukan pertanyaan berbobot, itu kompetensi yang ingin saya kembangkan. Mudah-mudahan yang ingin Ibu kembangkan bisa terwujud. Baik, terima kasih Bu atas proses coachingnya. Baik Pak, sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Nur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Leli. Alhamdulillah. Apakah Pak Nur sudah siap melakukan coaching? Bismillah, insya Allah siap, Bu. Ya. Baik, jadi sebelum Bapak melaksanakan coaching, saya ingin menanyakan terlebih dahulu, apa yang akan Bapak lakukan sebagai coach untuk tetap presence atau kehadiran penuh sebelum dan sudah melaksanakan proses coaching? Jadi, ini Bu, yang akan saya lakukan agar tetap presence dalam coaching ini adalah yang pertama, itu saya akan fokus kepada coaching. Kemudian yang kedua, saya akan menumbuhkan rasa empati kepada coaching untuk menghargai pendapatnya. Lalu yang ketiga, saya akan fokus dengan alur coaching, yaitu berupa alur tirta. Begitu, Bu. Baik Pak, terima kasih. Selanjutnya ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan lagi. Apa yang ingin Bapak kembangkan pada proses coaching kali ini? Oke Bu, baik. Yang ingin saya kembangkan dalam proses coaching kali ini yaitu tentang kehadiran penuh Bu. Ya baik, mungkin secara spesifik bisa dijelaskan Pak, kompetensi mana yang ingin diobservasi? Baik Bu, untuk lebih spesifiknya, kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan adalah terkait presence atau kehadiran penuh dengan tetap fokus dan konsentrasi pada coaching, kemudian rasa empati dan peduli atas masalah yang dialami coaching, kemudian tetap menggunakan alur tirta. Begitu. Baik, bisa dipahami. Jadi intinya adalah tetap presence ya Pak,
Nah, untuk indikator keberhasilannya dari yang Bapak kembangkan tadi, nanti kira-kira apa, Pak? Ya Bu, indikatornya yaitu apabila saya sudah mampu menjadi pendengar yang baik dan saya itu sudah mampu memberi penguatan gitu kepada koci, kemudian memberikan solusi-solusi yang diambil oleh koci, kemudian saya juga tetap berpedoman pada alur cerita buku. Baik, kalau begitu sudah nampak siap sekali nggih, Pak. Nah, silahkan Bapak untuk melakukan proses coaching. Saya akan melakukan pengamatan dari sini. Monggo untuk dilakukan proses coachingnya. Siap Bu, terima kasih. Sama-sama, Pak. Ya, Selamat siang Pak Nur. selamat siang Pak Joni. Ada yang bisa saya bantu Pak? Iya nih Pak, saya butuh pencerahan. Pak Nur ada waktu luang? Oh iya, bisa. Kebetulan sekarang saya lagi senggang ini Pak. Mari kita cari tempat yang santai, yang enak buat ngobrol Pak. Mari Pak. Baik Pak, boleh. Biar percakapan kita lebih rileks Pak. Mari kita cari tempat yang enak Pak. Baik Pak. Bagaimana Pak? Kira-kira pencerahan apa yang bisa saya berikan untuk membantu Pak Joni? Begini Pak, pencerahan tentang kegiatan jeda semester Pak. Biar secara siang ini. Oh iya. Semoga perbincangan kita hari ini itu benar-benar bisa mencerahkan Pak Joni ya Pak ya. Nah, kira-kira apa yang ingin Pak Joni dapatkan dari perbincangan kita pada siang ini Pak? Begini Pak Nur, saya ingin menghilangkan kebimbangan saya dalam melaksanakan tugas dari Bapak Kepala Sekolah. Saya takut acara jeda semester tidak berjalan dengan maksimal. Oh iya. Oh berarti tadi Pak Joni menyampaikan ada rasa bimbang gitu ya Pak ya. Bimbang akan tugas dari Bapak Kepala Sekolah. Nah, kemudian apa yang menyebabkan Pak Joni itu bimbang Pak? Gini Pak Nur, saya kan dapat tugas dari Bapak Kepala Sekolah untuk menjadi penanggung jawab kegiatan jeda semester di sekolah kita. Kebimbangan saya, waktu yang sangat mepet untuk persiapan kegiatan tersebut. Sementara jumlah siswa di sekolah kita kan cukup banyak, dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Takutnya kegiatan tidak berjalan dengan lancar dan sukses, begitu Pak Nur. Ya. Tadi kan Pak Joni menyampaikan waktunya sudah mepet ya Pak ya. Dan sementara jumlah siswanya juga lumayan banyak dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Nah, apa Pak Joni sudah punya gambaran atau tentang rencana kegiatannya ini Pak? Sudah punya gambaran belum? Ya, kalau gambaran atau angan-angannya sih sudah ada Pak Nur. Oh iya. Bagus sekali itu Pak Joni. Kira-kira gambaran yang sudah terlintas di pikiran Pak Joni itu apa Pak? Begini Pak Nur, saya merencanakan kegiatan ini terbagi menjadi dua, yaitu kegiatan untuk siswa kelas rendah dan siswa kelas tinggi. Itu Pak Nur. Oh iya. Mantap itu Pak kelihatannya kegiatan tadi jadi berkeadilan gitu loh Pak. Adil, ada siswa kelas rendahnya, kemudian juga ada siswa kelas tingginya. Mungkin ada ide lagi yang Pak Joni utarakan agar kegiatan bisa berjalan dengan sukses ini Pak. Ada ide lagi nggak? Apa ya Pak Nur ya? Sebentar, saya perlu berpikir dulu. Oh iya, mungkin agar acara sukses, saya akan melibatkan beberapa siswa kelas tinggi untuk masuk dalam kepanitiaan. Begitu Pak Nur. Wah, bagus sekali itu Pak Joni. Malah bisa sekaligus melatih aspek sosial siswa kelas tinggi itu agar bisa lebih mapan. Oh iya. Pak Joni, selain siswa, mungkin ada rekan-rekan kita yang bisa dimintai bantuan. Ada nggak Pak kira-kira? Kalau untuk bantuan dari rekan guru, bisa juga sih Pak Nur. Ya, paling utama rencana saya melibatkan guru olahraga, kemudian guru agama,
dan melibatkan guru kelas lainnya, begitu Pak Nur. Oh iya, baik Pak Joni. Dari perbincangan kita sampai di sini, itu Bapak sudah dapat pencerahan apa kira-kira? Dari perbincangan ini, pencerahan yang sudah saya dapatkan yaitu ide akan melibatkan guru olahraga, kemudian guru agama, untuk ikut merancang kegiatan dan berkolaborasi dengan seluruh guru kelas. Serta dalam pelaksanaannya nanti akan melibatkan beberapa siswa kelas tinggi untuk masuk dalam panitia pelaksana agar acara lebih sukses. Oh ya Pak Joni, bagus sekali itu idenya. Tadi Pak Joni kan punya ide untuk melibatkan guru olahraga, guru agama, kemudian beberapa siswa dari kelas tinggi. Karena waktu pelaksanaannya sudah mepet, nah itu kira-kira Pak Joni mau menindaklanjuti komunikasinya itu bagaimana? Ya, karena waktunya sudah sangat mepet, setelah perbincangan ini, rencana saya langsung akan berdiskusi dengan teman-teman guru dan mengatur skenario kegiatannya, begitu Pak Nur. Wah, mantap sekali itu Pak. Gerak cepat nih ya Pak ya, Ya, agar Pak. dapat diketahui progresnya. Nah, kemudian bagaimana caranya nih Pak agar bisa diketahui progresnya itu Pak? Ya, nanti begini Pak Nur, dalam 2 atau 3 hari ini, saya akan menyampaikan progresnya kepada Pak Nur, begitu Pak Nur. Oke, baik Pak. Saya tunggu hasilnya ya Pak Joni ya. Saya tunggu hasil progresnya untuk hari ke depan. Siap Pak Nur, terima kasih Pak Nur atas waktunya untuk berbincang-bincang dengan saya terkait permasalahan yang saya hadapi, gitu Pak Nur. Oke, baik Pak Joni. Terima kasih kembali Pak Joni. Semoga acaranya berjalan dengan lancar dan sukses ya Pak Joni ya. Amin, ya Rabbal Alamin. Makasih. Sama-sama Pak Joni. Oke, terima kasih atas proses coaching yang dilakukan. Bagus sekali Pak Nur, tadi sudah melaksanakan proses coaching dengan sangat baik. Nah, berdasarkan proses coaching tadi, apa yang sudah Bapak lakukan pada saat coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan dari apa yang Bapak inginkan? Baik Bu, gini, tadi saya sudah berusaha menjadi pendengar yang baik dan saya sudah mampu memberikan penguatan kepada permasalahan yang dialami oleh coaching. Kemudian memberikan solusi-solusi atas permasalahan yang dialami oleh coaching. Kemudian yang tak kalah penting juga itu tadi saya tetap berpedoman pada alur tirta gitu Bu. Oh begitu, baik sekali Pak. Nah berdasarkan pengamatan saya ketika Bapak melakukan coaching, tahapan-tahapan alur tirtanya sudah dijalankan dengan baik. Contohnya dari tahap yang pertama yaitu tujuan, Pak Nur sudah menanyakan maksud dari pertemuan ini dengan Pak Joni. Contohnya tadi kan bilang apa yang Pak Joni harapkan dari pertemuan kita hari ini, seperti itu. Kemudian yang kedua, Pak Nur juga sudah mampu untuk menggali atau mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi Pak Joni. Kemudian yang ketiga, pada tahap rencana aksi, Pak Nur juga sudah mampu untuk menstimulus Pak Joni agar beliau mampu menemukan ide-ide cemerlangnya sebagai hasil solusi atas permasalahan yang dihadapi. Kemudian Pak Nur juga bisa memberikan Pak Joni penguatan dengan memberikan afirmasi positif atau motivasi kepada Pak Joni. Kemudian juga yang tak kalah pentingnya tahapan yang keempat yaitu Pak Nur sudah mampu memberi penguatan pada tahapan tanggung jawab dengan mengkonfirmasi lagi komitmen dari coaching seperti itu. Nah, selamat ya Pak Nur sudah dapat melaksanakan coaching dengan baik. Terima kasih Bu. Berikutnya adalah dari yang sudah coaching yang sudah dilakukan oleh Bapak, kompetensi apa lagi yang sekiranya ingin Pak Nur kembangkan berdasarkan hasil coaching yang baru saja Bapak lakukan? Baik Bu,
nantinya saya akan lebih mengasah lagi kemampuan mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot gitu, Bu. Nah, baik sekali untuk pengembangan yang ingin dilakukan. Mudah-mudahan apa yang Bapak ingin kembangkan dapat terwujud dan bisa terlaksana di waktu mendatang. Baik, terima kasih Pak Nur atas proses coaching-nya. Baik, Bu. Terima kasih kembali. Terima kasih atas Sama-sama. masukannya. Ya. Sama-sama. Baik, Bapak, Ibu, guru hebat semuanya. Demikian tadi praktek coaching dari kami, saya, Pak Joni, dan juga Bu Leli. Kita akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.